Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Anggraini dari MPBI Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implication of Actual and Contextual Content in Indonesian General Course Teaching Material at PTMA. Implikasi muatan yang aktual dan kontekstual pada bahan ajar mata kuliah umum bahasa Indonesia di PTMA. Yang beranggotakan saya sendiri, Desi Anggraini, Dr. Yakub Nasuha, dan Dr. Laili Etika Rahmawati. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Indonesia dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Mata kuliah wajib yang harus diajarkan di perguruan tinggi juga diatur oleh pemerintah. Hal itu diatur dari SK Dirjen Dikti RI nomor 84 tahun 2020, yaitu salah satunya adalah bahasa Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat oleh PP nomor 57 tahun 2021 yang menjelaskan standar nasional pendidikan. Dirjen Dikti juga mengatur substansi-substansi apa saja yang harus diajarkan dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Substansi tersebut harus dikembangkan dengan menyisipkan dan menggali muatan yang aktual dan muatan yang kontekstual. Muatan yang aktual dan kontekstual itu terdiri dari kearifan lokal, narkoba, dekadensi moral, bela negara, cinta tanah air, peka kelestarian lingkungan, tanggap bencana, radikalisme, kesadaran pajak, dan korupsi. Muatan yang aktual dan kontekstual biasanya terdapat di dalam bahan ajar. Bahan ajar di setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta berbeda-beda dalam pengembangannya. Selain itu, tidak ada keseragaman bahan ajar dari tingkat universitas maupun fakultas. Banyaknya perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di seluruh Indonesia membuat peneliti tertarik untuk meneliti bahan ajar yang digunakan di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk data penelitiannya yaitu muatan yang aktual dan kontekstual yang terdapat dalam bahan ajar mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan ajar mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Untuk selanjutnya, teknik keabsahan data yang digunakan yaitu menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber. Hasil dan pembahasan. Terdapat 3 PTMA yang menjadi sumber data penelitian ini, yaitu Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Pengambilan dalam data penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Setiap perguruan tinggi memiliki bahan ajar yang berbeda-beda, termasuk ketiga PTMA tersebut. Berikut ini adalah pemaparannya. Yang pertama, muatan aktual dan kontekstual yang terdapat di Universitas Ahmad Dahlan. Berikut ini adalah persentase muatan aktual dan kontekstualnya. Untuk kearifan lokal ada 17%, narkoba 8%, dekadensi moral 8%, bela negara 34%, cinta tanah air 25%, dan peka kelestarian lingkungan ada 8%. Yang pertama ada kearifan lokal. Data kearifan lokal yang ditemukan yaitu, perhatikan contoh berikut. Suku Dayak tidak termasuk suku yang suka bertengkar. Mereka tidak suka berselisih ataupun bersengketa. Data tersebut merupakan kearifan lokal karena terdapat
kalimat suku Dayak tidak termasuk suku yang suka bertengkar. Suku Dayak termasuk jenis salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang kedua ada dekadensi moral. Data yang ditemukan yaitu kenyataan yang menunjukkan bahwa semangat generasi muda memiliki bahasa Indonesia dewasa ini tidak sama dengan semangat generasi muda tahun 1928 untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kalimat semangat generasi muda yang memiliki bahasa Indonesia untuk saat ini tidak seperti semangat yang dimiliki oleh generasi muda pada tahun 1928. Untuk selanjutnya ada cinta tanah air. Data yang ditemukan yaitu warga Indonesia yang mahir berbahasa Indonesia lah yang akan dapat menjadi warga negara yang dapat memenuhi kewajibannya dimanapun mereka berada di wilayah tanah air dan dengan siapapun mereka bergaul di NKRI. Data tersebut merupakan sisipan muatan yang aktual dan kontekstual pada substansi cinta tanah air. Hal itu dibuktikan pada kalimat warga Indonesia lah yang mahir berbahasa Indonesia. Jika bukan warga Indonesia yang mahir, mau warga negara mana lagi? Untuk selanjutnya ada peka kelestarian lingkungan. Data yang ditemukan adalah, perhatikan paragraf berikut. Masih berkisar tentang penyemaran lingkungan. Gubernur Jawa Tengah memberi contoh tentang jambu mete di Mayong, Jepara, yang diserang ulat kipat. Ulat ini timbul akibat berdirinya peternakan ayam di tengah-tengah perkebunan. Menurut gubernur, izin peternakan ayam di Mayong itu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data tersebut merupakan sisipan muatan yang aktual dan kontekstual pada substansi peka kelestarian lingkungan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kalimat masih berkisar tentang pencemaran lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu muatan aktual dan kontekstual yang terdapat pada bahan ajar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut ini adalah persentasenya. Untuk kearifan lokal ada 13%, narkoba ada 8%, dekadensi moral ada 8%, bela negara ada 34%, cinta tanah air ada 25%, dan peka kelestarian lingkungan ada 8%. Untuk yang pertama yaitu kearifan lokal. Data yang ditemukan yaitu, bacalah laporan penelitian yang berjudul Strategi Pemertahanan Kearifan Lokal Kesehatan pada Perempuan Samin di Kaki Pegunungan Kendeng Pati. Data tersebut merupakan muatan aktual dan kontekstual. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kalimat kearifan lokal kesehatan pada perempuan Samin di Pegunungan Kendeng Pati. Yang selanjutnya ada dekadensi moral. Datanya yaitu, petikan berikut adalah abstrak dari artikel ilmiah yang berjudul Peran Pendidikan Karakter dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral. Hal tersebut merupakan muatan aktual dan kontekstual pada substansi dekadensi moral. Selanjutnya ada narkoba. Datanya yaitu, observasilah teks ulasan buku tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang berjudul Perangi Narkoba di bawah ini. Data tersebut merupakan muatan aktual dan kontekstual dalam substansi narkoba, karena di situ terdapat kata berjudul Perangi Narkoba, buku yang berjudul Perangi Narkoba. Untuk selanjutnya yaitu bela negara. Berikut ini adalah petikan abstrak yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter, Kerja Keras, dan Kerjasama dalam Perkuliahan. Data tersebut merupakan sisipan muatan yang aktual dan kontekstual pada substansi bela negara. Data tersebut mencerminkan sikap bela negara, yaitu pada kalimat implementasi pendidikan karakter, kerja keras, dan kerjasama dalam perkuliahan. Untuk selanjutnya ada cinta tanah air. Datanya yaitu, sebagai bahan perbandingan berikut disajikan abstrak penelitian yang berjudul Strategi Pembinaan Karakter Patriotik Melalui Paskibraka. Data tersebut merupakan substansi cinta tanah air karena terdapat kata
terdapat kalimat strategi pembinaan karakter patriotik melalui Paskibraka. Untuk selanjutnya ada peka kelestarian lingkungan. Datanya yaitu observasilah proposal penelitian yang berjudul peranan ketersediaan enceng gondok pada bahan air dalam menurunkan beberapa parameter pencemaran di Sungai Citarum. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan ketersediaan enceng gondok yang berguna untuk pencemaran lingkungan di Sungai Citarum. Yang selanjutnya ada kesadaran pajak. Datanya yaitu dengan cara yang sama, identifikasilah apakah teks yang berjudul meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada petikan 2 juga tergolong dalam genre faktual tertentu. Jelaskan pula struktur teks yang membangun teks tersebut. Data tersebut merupakan muatan aktual dan kontekstual dalam substansi kesadaran pajak. Selanjutnya, muatan aktual dan kontekstual yang berada pada bahan ajar di Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk persentasenya yaitu kearifan lokal 17%, narkoba 8%, dekadensi moral 8%, bela negara 34%, cinta tanah air 25%, dan peka kelestarian lingkungan ada 8%. Untuk yang pertama yaitu kearifan lokal. Datanya yaitu upacara Pai Sejuk menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Untuk yang selanjutnya ada dekadensi moral. Datanya yaitu generasi saat ini lebih menyukai bahasa baru yang dikenal dengan bahasa gaul. Data tersebut merupakan dekadensi moral karena generasi saat ini tidak menyukai lagi bahasa Indonesia, melainkan menyukai bahasa gaul. Untuk selanjutnya ada narkoba. Datanya bermakna hal atau peristiwa, misalnya pembinaan terhadap pecandu narkoba seharusnya terus ditingkatkan. Data tersebut merupakan substansi narkoba karena dapat dibuktikan adanya pembinaan terhadap pecandu narkoba. Selanjutnya ada bela negara. Datanya yaitu kata kami dan kita diikuti langsung oleh kata keterangan kuantitatif semua dan sekalian. Contoh, kita semua harus menyadari tanggung jawab kita masing-masing. Hal tersebut merupakan substansi bela negara. Untuk selanjutnya, ada cinta tanah air. Datanya, kata kami, kita diikuti langsung oleh kata keterangan kuantitatif semua dan sekalian. Contohnya, kita sekalian harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan meningkatkan kesatuan dan persatuan, maka kita akan memiliki jiwa cinta tanah air. Untuk selanjutnya yaitu peka kelestarian lingkungan. Datanya yaitu fungsi gabungan MEI adalah membentuk kata kerja aktif transitif, melakukan atau berbuat sesuatu pada misalnya mereka menanami pantai itu dengan pohon bakau sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan. Hal tersebut merupakan peka kelestarian lingkungan karena dapat dilihat pada kalimat kepeduliannya kepada lingkungan. Untuk yang berikut ini adalah tabel dalam muatan aktual dan kontekstual. Untuk totalnya UAD ada 8, UMS ada 15 data, dan UNIMA ada 12 data. Kesimpulan, Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diajarkan di perguruan tinggi. Sesuai dengan surat keputusan Dirjen Dikti, maka dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus menyisipkan muatan yang aktual dan kontekstual. Muatan yang aktual dan kontekstual dapat disisipkan di bahan ajar yang digunakan. Penelitian ini dilakukan pada bahan ajar yang digunakan di Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang digunakan pada ketiga universitas tersebut sudah menyisipkan muatan yang aktual dan kontekstual. Muatan yang aktual dan kontekstual paling banyak disisipkan pada bahan ajar mata kuliah umum di UMS, sedangkan yang paling rendah digunakan di UAD. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.